Pemirsa, vaksin COVID-19 dari Sinovac buatan Cina yang telah tiba di Indonesia ini sudah diterima oleh pihak Bio Farma. Lalu bagaimana keamanan dari vaksin Sinovac ini? Apa juga hasil uji klinis terakhir terhadap negara-negara yang sudah melakukan uji klinisnya dan negara mana saja yang sudah menggunakannya? Ya, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa sejumlah narasumber. Ada Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Profesor Kusnadi Rusmil, kemudian pakar kesehatan yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Ari Fahrial Syam, dan epidemiolog UI, yaitu ada Bapak Pandu Riono. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin pertama ke Prof. Kusnadi Rusmil terlebih dahulu. Kalau berbicara orang bertanya-tanya bagaimana tingkat keamanan dari vaksin Sinovac ini dan sejauh mana keefektifan dari hasil uji klinis di sejumlah beberapa negara yang sudah menggunakan vaksin Sinovac ini. Mungkin bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, Prof? Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa uji klinis fase 3 daripada vaksin ini dilakukan selain di Indonesia, juga di Brazil, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian di Indonesia, ya. Nah, di Indonesia sampai saat sekarang suntikannya udah selesai, ya. 1.620 orang telah disuntik 1 kali. Dan yang disuntik kedua kali itu adalah 1.610. Yang 10 suntikan kedua nggak datang. Dari pengamatan kami selama penyuntikan itu tidak ada yang mengeluh hebat, ya, cuman nyeri sedikit, kemudian makan paracetamol hilang, demam sedikit, pakai paracetamol hilang. Kemudian dari itu telah kami periksa darahnya 1 bulan setelah imunisasi kedua dan juga 3 bulan. Nah, kami baru memeriksa 1 bulan setelah imunisasi. Dari hasil 1 bulan setelah imunisasi, kami melihat, ya, kadar zat anti yang terbentuk. Kami melihat begitu pada waktu 1 bulan setelah imunisasi, yaitu, ya, itu kita lihat reaksi serokonversinya itu cukup baik, ya. Dari yang negatif jadi positif, kemudian ada kenaikan titer 4 kalinya. Nah, itu ada 97%. Nah, soal keamanannya, nah itu semuanya tidak ada yang mengeluh sampai hebat gitu, ya. Jadi kami anggap ini sementara waktu aman, ya. Dan untuk efektivitas sampai sekarang kami belum dapat bukan memastikan. Biasanya kami membandingkan antara yang dapat vaksin dan dapat placebo. Tapi ini kami baru 1-3 bulan dan itu belum terlihat. Nah, kami bisa melihat efektivitasnya dari teman-teman yang di Brasil, di Turki, ya, dan Uni Emirat Arab. Nah, di sana efektivitasnya baik karena di sana uji klinisnya udah lebih lama dibandingin kita dan jumlah sampelnya jauh lebih besar. Ya, kayak di Brasil itu 20.000, ya, sampelnya relawannya. Jadi sementara waktu itu sementara, ya, bahwa aman dan efektif menurut saya. Baik, Prof, tadi Prof mengatakan sementara waktu ini aman. Lalu jika kemudian di waktu ke depan jika kemungkinan ada reaksi yang negatif begitu, apakah ini bisa membatalkan pemberian vaksin begitu secara keseluruhan atau seperti apa faktor-faktornya? Kenapa ya kami bilang sementara aman? Oleh karena kami belum selesai melakukan uji klinis. Jadi makanya selama ini yang di kami sebelum selesai kami katakan sementara aman. Ya, kalau kena di kami belum selesai. Tapi kami bisa ngelihat yang dari Brazil, yang dari Uni Emirat Arab itu udah selesai dan itu baik hasilnya gitu. Tapi yang di Indonesia terpaksa saya katakan sementara aman gitu loh. Oleh karena kami belum selesai. Oke. Baik, saya ingin ke Dr. Ari Fahrial Syam. Dok, ini kan banyak masyarakat menyambut positif kehadiran vaksin ini, tapi juga tidak sedikit yang merasa khawatir dengan hadirnya vaksin ini. Kira-kira dari catatan dokter, meskipun kita belum disuntikan semua masyarakat Indonesia, yang sebagian saja sudah mencoba menjadi katakan relawan Sinovac ini, apakah mungkin ada catatan-catatan khusus, baik itu mungkin dari literatur internasional ataupun di dalam negeri, soal efek dari vaksin Sinovac ini?
Ya, jadi seperti yang disebutkan oleh Prof. Kusnadi tadi, dan ini paper-paper mengenai Sinovac sudah mulai muncul ya, menunjukkan tiga hal sebenarnya ketika kita melihat efektivitas suatu vaksin. Pertama adalah safety. Safety itu hal yang utama. Kemudian yang kedua adalah tadi imugenitasnya, ya, imunnya tadi disebutkan oleh Prof. Kusnadi, alhamdulillah ada yang sampai 4 kali. Titernya itu meningkat dari yang negatif, antibodinya sampai terbentuk 4 kali. Nah, yang ketiga adalah efekasi. Efekasi ini yang kita tunggu. Apakah misalnya pasien-pasien yang mendapatkan vaksin ini, oke, antibodinya terbentuk 4 kali, tapi mempunyai kemampuan nggak untuk si orang tersebut terlindungi dari infeksi ini. Nah, ini yang kita sedang menunggu tadi disebutkan oleh Prof. Kusnadi tadi ya, di Turki, di Brazil dengan jumlah kasus yang lebih besar. Memang di Turki itu belasan ribu, 13 ribuan, di Brazil 8 ribuan, di kita 1.620. Tapi tadi ada satu hal yang menarik yang artinya ini juga menjadi harapan baik buat kita, bahwa tadi disebutkan antibodi yang terbentuk itu sampai 97% ya, yang berhasil 97%. Dan tinggal kita menunggu efekasi. Efekasi artinya apa? Dengan antibodi yang demikian, apakah orang tersebut memang kebal terhadap virus itu? Ini yang penting memang. Nah, terus terang saja kan kayak seperti kita, oke, ini kan termasuk 5 besar nih di Asia yang tinggi ya. Jadi mulai dari India, kemudian juga ya, jadi kita juga, kemudian Indonesia ya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa memang kan jumlah positivity rate di kita ini cukup tinggi. Jadi disinilah nanti bisa benar-benar ketahuan apakah ini efekasinya baik atau tidak gitu loh. Tadi Prof. Kusnadi bilang bahwa hasilnya ini menunggu sampai dengan Maret ya. Nah, tapi kan tentu kalau kita menunggu Maret ini membutuhkan waktu lagi, belum lagi analisanya. Oleh karena itulah maka disebutkan tadi Badan POM. Nah, jadi kita memang sekarang ini menunggu bagaimana otoritas untuk beredarnya obat dan vaksin ini, yaitu Badan POM Indonesia. Mereka sekarang sedang bekerja, ya, tentu juga mudah-mudahan mendapat akses dari Sinovac untuk data-data klinik, uji-uji klinik yang lebih duluan tadi itu tahap 3-nya. Karena di situ juga mungkin juga sudah ada efekasinya. Nah, dari situlah nanti ada kesimpulan kira-kira ini bagaimana ini mengenai vaksin ini, sampai nanti oke, akhirnya Badan POM bilang oke, misalnya kita ambil contoh Sinovac ini sudah bisa digunakan. Nah, cuman kan tadi pertanyaannya bahwa yang baru hadir ini kan 1,2 juta. Penduduk kita berapa sih? 180. Disitulah nanti prioritas siapa dulu yang mau dapat ini gitu loh. Jadi ini yang masyarakat memang sekali lagi begini, artinya ini kan sesuatu yang dinamikanya time by time terus berlangsung. Jadi artinya saya bilang dalam beberapa waktu yang lalu di dalam ini saya update, hebatnya COVID-19 ini vaksinnya belum ada tapi gerakan anti vaksinnya sudah banyak beredar. Itu yang saya sedih gitu loh. Itu yang kita mesti tahu dulu, sabar dulu nih. Kita lihat step by step-nya. Kita juga menunggu ini step by step-nya. Tapi tetap kita mesti semangat. Tapi sekali lagi, ketika vaksin ini tidak menjamin Anda terbebas. Oleh karena itu tetap 3M itu harus kita jaga dengan baik. Sementara komentar saya itu, Mbak. Makasih. Baik. Saya ingin meminta pandangan juga dari Pak Pandu Riono selaku epidemiolog. Pak Pandu, kalau kita lihat ini vaksinnya 1,2 juta, tadi disebutkan juga kita masyarakatnya ratusan juta. Seberapa kemudian efektifnya untuk bisa menahan laju dari penyebaran virus corona dengan jumlah yang terbatas ini sementara ini? Tapi dijawab saja, kami akan kembali sesaat lagi.